Itu kayak 3 tahun kan waktu yang tidak sebentar ya. Iya betul. 3 tahun ada kebutuhan keluarga, ada gue mesti ngidupin kantor dan wah itu kayak mesti gimana ya gitu. Iya. Berarti balik lagi bareng gua Phil. Jadi sekarang ini gua mau ngajak ngobrol sama Mas Kiki Aulia Uco. Sedap, nggak usah pakai mas kali ya. Oh, nggak usah pakai mas. Jadi Mas Kiki ini, Mas Ucup ya? Ucup aja. Ucup bisa dibilang sosok yang penting lah di skena musik di tanah air kita sekarang, ya kan? Amin. Kalau misal gue cek nih dari Wikipedia atau udah ada nama lo di Wikipedia. Tapi ada beberapa yang ngomong lu bukan musisi, tapi terakhir itu kemarin lu sempet ini ya, lu ada proyekan Ucup Pop ya? Ucup Pop, iya. Itu apa mainin lagu pop. Sesimpel itu. Jadi pakai selektor aja ya. Bukan selektor, malah orang pakai Spotify main. Pakai Spotify. Iya, pakai Spotify ngeplay, udah orang nyanyi ya udah gitu. Udah nyanyi bareng gitu semuanya ya. Iya. Ya kemarin gue sempat lihat tuh Ucup Pop acara terakhir kemarin di Camden ya. Camden Jakarta, Surabaya kemarin. Di Surabaya. Jadi Mas Ucup ini juga bertalenta juga melihat peluang di industri musik tanah air gitu. Yoi. Dan salah satunya nih event terakhir berhasil nih ngundangin Lord Luhut ya. Aduh loh. Sama Pak Jokowi ya. Ke Bali ya. Itu sebenarnya event terakhir yang ngebantuin itu eventnya si Plensong kan, si Ferry Dermawan. Iya. Gue diminta Ferry ngebantuin Joyland. Ya eventnya Joyland. Ya kebetulan kan gue sama Ferry emang temen kuliah dan kita di tahun 2009 tuh 2009-2010 bikin event bareng namanya Jakarta Atmosphere. Waktu itu sampai 2011 kan gue udah mulai ya ada kesibukan lebih lah gitu. Akhirnya Ferry tetap jalan, gue jalan sebagai pekerja di major saat itu. Dan ya udah 2000 kemarin ini. Sebelum itu 2018 Ferry bahkan gue ajak untuk ayo bantuin gue untuk jadi kurator Sonrenalin. Ya. 2018 terus 2021 gue ketemu lagi sama dia, ya dia ngobrol kan bikin Joyland, terus gue cerita gue udah undur diri dari Synchronize lah gitu. Undur diri dari Synchronize ya Ferry ngerasa itu kebetulan kali ya. Ferry akhirnya Ferry pun saat itu ketemu mau ngajak gue untuk bantuin Joyland deh gitu, bantuin dia untuk Joyland untuk masalah talent dan programnya lah gitu terutama gitu. Ya udah terjadilah di Maret 2022 kemarin. Itu kayaknya event pertama setelah festival pertama bisa dibilang ya, memang dapat perizinan ya. Festival yang dapat perizinan dengan kapasitas yang mungkin di atas 500 orang gitu, 2000. Ya, 2 hari 3 hari ya acara lu. 3 hari waktu itu acaranya. 3 hari ya? Iya 3 hari acaranya. Masih PCR tuh ke Bali? Enggak, udah nggak antigen itu. Udah enggak ya? Udah nggak antigen? Iya udah nggak antigen itu. Iya udah nggak antigen kok. Pas banget kebetulan karena gue ingat banget tengah Maret kalau nggak salah announcement yang traveling nggak harus antigen lagi gitu. Ya udah, dan itu udah nggak antigen lagi. Ya udah, dan berjalan ya tanpa disangka dapat support dari presiden kan. Dapat datang dan presiden ngasih greetings. Oh gitu? Ya ngasih greetings untuk kayak selamat atas terselenggaranya Festival Joyland gitu, kayak wah kayak spesial banget nih gitu. Bahkan orang bertanya nih yang bikin anaknya siapa sih? Nggak ada nih, rakyat sipil aja berdua. Oh jadi berduaan ya vlog ini? Iya si Ferry kan bikin sama istrinya, dia Plensong itu kan Ferry sama istrinya si Lintang. Terus sama ada kayaknya ada sepupu-sepupunya juga ikut bantuin gitu ya. Plensong bikin Joyland dapat support segala macam, bahkan yang sponsorin saat itu banyak instansi negara juga kan. BUMN. Ya mungkin itu salah satu gerakan ekonomi ya. Iya, dan banget. G20 juga ikut serta di sana juga gitu. Ya seru sih, jadi kayak ya Joyland ngebuka pintu festival lain akhirnya terselenggara, yang baru terselenggara kan Java Jazz kemarin. Dan sekarang berurutan nih banyak banget. Wah, bisa dibilang sampai Oktober tuh gaswat sih. Iya. Sama Justin Bieber juga. Justin Bieber November kan. Tanggal 2 November, 2 dan 3 November kalau 1 dan 2 November atau 2 dan 3 November gitu Kalau festival sih Juni udah
si Java Jazz. Juni Juli tuh kayaknya ada beberapa festival lah gitu, tapi masuk Agustus tuh ada The Sounds Project, terus September ada Flaps, terus akhir September gua bikin festival sendiri, festival baru namanya Pestapora yang berbarengan sama With The Fest juga. Habis itu Oktober si Synchronize itu Oktober, ada announcement juga akhir Oktober ada Berdendang Bergoyang. Banyak November ada Justin Bieber, ada Joyland lagi November di Jakarta. Banyak gawat sih. Desember nanti ada DWP ya, sama Datang Kembali Musik Festival. Mau ngikut nih kali ini, Andre nih. Iya bisa bilang banyak banget. Banyak banget, seru ya. Iya seru banget sih, bahkan bisa dibilang kayak wah gila. Karena tuh sebenarnya di luar pun itu udah berjalan 2021 tuh udah berjalan. Kita kan bisa dibilang cukup 2022 ini kan telat lah ya. Kalau secara festival besar luar kan kayak Coachella, kayak Glastonbury kan emang baru 2022 kan berjalan ya kan, tapi beberapa pertunjukan emang udah bisa dilakukan di tahun 2021 gitu. Betul. Termasuk di Jakarta pun 2021 udah melakukan banyak pertunjukan kok, termasuk gue sendiri. Desember 2021 tuh bikin Rhoma Irama sama God Bless tuh di bengkel waktu itu. Show berdua, dan ada beberapa event offline lah waktu itu di Desember itu. Udah mulai ya? Udah mulai sampai akhirnya Omicron berkunjung kan. Stop lagi dan untungnya tidak lama sampai akhirnya grafiknya juga bagus lagi sampai sekarang gitu. Bagus lagi. Berarti lu start semuanya berjalan itu 2008 ya di label independen The Majors ya? Iya, di The Majors 2007-2008 lah. Lu as event waktu itu kayak manager, beberapa event manager lah. Event manager. Sebagai itu 2007-2008, dan itu juga yang akhirnya ya karena keterlibatan gue di Synchronize gitu, karena kan gue sebagai pekerja di Major saat itu. Iya. Jauh sebelum itu lu ngapain Mas? Ya bikin gigs, main musik, ya sama lah, standar lah. Maksudnya kayak. Jadi memang udah, lu angkatan berapa sih Mas? Gue lahiran 88, masih muda sih gitu. Tuhan lu kan? Iya, Tuhan gua. Iya. Oh berarti memang dari awal jauh sebelum 2008 pun lu udah berkecimpung di bikin event kampus kecil-kecil gitu ya. Dari sebenarnya bikin gig mah dari 2002-an udah bikin sih, bahkan dari SMA tuh udah berkecimpung datang ke gigs, bikin gigs. Terus ya standar lah, semua pekerja di balik layar industri musik kan pasti dari anak band sebelumnya gitu. Betul. Anak band gagal terus masuk industri musik. Ya udah, abis itu ya kerja di belakang layar deh gitu. Lebih ke situ. Jadi ya udah gua 2004 2005 masuk kuliah. 2005 berarti 2004. Ya. Lu 86. Iya, gua 88 tuh harusnya 2006, cuman gua lebih cepet. Ya, seumuran sama Ferry. Kan Ferry lebih lambat. Ferry 86 tapi 2005. Ya abis itu udah 2007 kan iseng, ya frustasi kuliah lah iseng. Kebetulan gue waktu itu ikutan ada di label Tamborin Records itu, band Pestol Air. Gue bantu ngurusin, ada satu orang di situ namanya Adit, Guntur Aditya tuh, Adit Ayam dia. Dia udah kerja di The Majors juga duluan. Gue frustasi sama kuliah kan, kayak gue tanya Adit ada yang bisa dibantu, ada yang bisa dikerjain nggak? Ya udah dia ngajak gue ke The Majors, ya udah langsung kerja aja saat itu, kayak langsung kerja aja nih gitu. Langsung jalan ya? Langsung jalan kerja. Ya udah sampai sekarang, sampai gue akhirnya 2021 September Oktober gitu gue mutusin undur diri dari Synchronize, dan akhirnya undur diri dari The Majors juga. Yang ya gue mau eksplorasi, gue mau coba bikin satu brand gue sendiri lah gitu. Ya seperti lu lah, bikin brand. Pengen juga bikin brand. Berarti lu start di label The Majors ini as manager ya? Iya, gue juga nggak tahu waktu itu jabatannya apa ya, kayaknya pokoknya Tapi lu ngurus scheduling artisnya? Waktu itu kan masih ngurusin megang talent. Waktu itu Soul Vibe and then Resa gitu. Ya, lu pegang itunya dan mencarikan panggungnya. Ya, bantu cari panggungnya. Ya, jadi kontak personnya juga. Waktu itu gue barengannya sama si Risma. Risma tuh Berita Angkasa, dia punya Berita Angkasa. Finansialnya juga lu atur? Waktu itu secara nggak langsung, karena gue anak akuntansi, jadinya gue yang buat departemen itu kan, ya nggak tahu kenapa gue yang bikin report jadinya. Bikin reportnya untuk masalah
salary bulanannya betul semuanya, krunya juga saat itu, krunya juga. Kalau band waktu itu dilempar kayak Endaresa tuh dilempar sendiri, Solvat dilempar sendiri lah untuk hitungannya. Aditya Sofyan waktu itu yang kebetulan gue megang, ya gue yang bikin reportnya sampai akhirnya bayar kru berapa, roadman berapa gitu. Berarti kan finansial juga masih lu atur, lu handle juga. Betul, ya? Bahkan jadinya sampai sinkronis tuh beberapa direction budget juga gue yang bikin gambarannya lah gitu. Gambaran keuangannya. Iya, gambaran ya budgetnya segala macam, termasuk PNL gitu-gitu ya. Lu gue lihat kemarin pulang kamu ke Padang. Yoi. Padang berarti. Padang. Sama berarti. Iya, makanya berarti suka uang ya. Iya. Suka ngitungin ya. Enggak ngitungin uang, suka ngumpulin uang aja. Suka ngumpulin uang. Suka cari uang. Iya, pulang kampung ke Padang. Nyokap gue Padang, bokap gue bukan Padang tapi. Oh gitu. Tapi Sumatera juga. Sumatera. Di daerah mana kemarin lu pulang? Batu Sangkar gue. Batu Sangkar. Gue di Bukit Tinggi. Lumayan ya, beda itu aja lah. Beda dekat. Padang panjangnya belok kiri, gue lurus. Betul. Iya, nama lu Phil pasti Padang sih, kayak jarang banget orang selain orang Padang kan. Nama Ucup juga. Nah, tapi lu Ucupnya dari mana nih? Oh, jauh banget nama gue. Apa ada Yusufnya? Nggak ada. Nama gue tuh Rizky Aulia. Justru malah jauh dari Padang kan. Padang tuh pasti ada il-ilnya lah, Safril gitu, yang gitu-gitu lah. Atau enggak nama-namanya agak Portugal, namanya tuh Caniago gitu ya. Ucupnya dari mana? Jauh banget sih sebenarnya. Panggilan SMA gue kan dulu pindahan ya, sekolah gue di Jakarta, terus gue pindah rumah Bekasi, gue pindah sekolah ke Bekasi. Terus gue kan dulu tergila-gila sama sepak bola lah ya, termasuk kayak seneng banget ngeliat holigan-holiganan gitu. Terus gue emang ngumpulin jersey bola ya, dulu ke sekolah pakai jersey bola, dan nama gue nggak ada di absen. Waktu itu lagi populer banget si Bajai Bajuri, bang, kayak tuh emang tuh. Bajai Bajuri kan si Fani Fadilahnya pakai baju bola terus gitu. Jadi gue ada di absen, gue datang ke sekolah antara pakai baju bola atau atribut sepak bola lah gitu. Ya ada tuh karakter Ucupnya, nama Ucup. Iya, ada waktu itu pelajaran matematika deh, ada itu yang belum di absen siapa. Jadi gue sering banget tuh setiap pelajaran pasti guru nanya yang belum di absen siapa, pasti gue, karena nama gue nggak pernah ada di absen gitu. Oh gitu kan? Ya gue juga nggak tahu. Jadi dari awal ya udah ngasih tahu Rizky Aulia mungkin ya makin kesini jadinya jadi bercandaan kali ya. Jadi kayak namanya siapa gitu ya, ada si namanya Andit Kampleng gitu lah. Dia bilang Ucup bu gitu. Oh emang Ucup namanya? Enggak, Rizky Aulia. Kenapa di Ucup pakai baju bola mulu gitu? Iya kan, si Bajai Bajuri populer banget saat itu. Iya. Ya sampai sekarang kayak orang lebih gampang ingat gue sebagai Ucup dibanding Kiki Rizky atau Kiki gitu. Dan kayak bawa berkah juga. Bawa berkah lah. Ya, jadi ada Ucup pop atau apa gitu kayak gitu, gue nikmati aja. Oke, berarti kita kan kemarin pandemik sekitar 2 tahun nih. Betul. 2018 sampai 2022 lah ya bisa. Pandemik. Iya, pandemik. 2020 lah. 2020 ya, 2020 sampai 2022 tuh kan udah mulai nih. Iya. Nah itu lu ada kehilangan momen nggak? Apa yang belum lu harusnya jalan nih semuanya? Iya. Banyak kehilangan momen berarti? Banyak sih, karena rencana 2020 tuh kayak gue paling excited buat ngejalanin tahun tuh 2020 karena apa yang dilakukan di tahun 2019 tuh kayak wah seru banget nih 2020 harus lebih seru, termasuk gua udah bikin program Synchronize yang wah seru banget nih tahun 2020. Terus gua ada ngejalanin beberapa tour juga, dan bahkan gua kan bikin Bos Kreator itu yang si Pestapora ini kan holdingnya Bos Kreator di tahun 2020 gitu. Gua si Bos Kreator ini ngejalanin ada puluhan eventnya salah satu brand gitu, Sumatera sama Pulau Jawa. Jadi kayak secara 2020 tuh excited banget, dalam artian kayak wah secara finansial bakalan bagus, secara mimpi bakalan kayak banyak nih yang bisa gue lakuin tahun 2020. Bahkan gue bisa explore banyak hal gitu. Ternyata kun fayakun semuanya. Negara api menyerang dan das buyar semuanya. Buyar. Stop. Ya udah, jadi kayak hilang momen sih, mungkin bisa dibilang iya dalam artian kayak banyak yang gue pikirin saat itu tapi nggak banyak yang bisa gue lakuin gitu. Akhirnya ya mesti nunggu sampai 2 tahun untuk akhirnya ya bisa ngelepasin pemikiran lagi, walaupun during pandemi itu bisa ngelakuin virtual konser, bisa melakuin itu, tapi kan emang
Ya ada beberapa yang virtual konser kan gue bikin Dewa kolaborasi sama Pamungkas, Tulus sama Erwin Gutawa yang emang saat virtual konser itu menjadi top tier eventnya lah gitu, top tier konser yang berjalan selama virtual gitu. Cuman tetap aja kayak masih gregetan gitu loh, kayak ya akhirnya ya 2020 ini bisa bikin festival lagi gitu, karena kan ya emang gue ngerasa kemampuan gue di situ, ya udah baru mencoba pelan-pelan diliatin yang 2019 itu apa yang kurang baru. Betul. Berarti termasuk yang kayak lu bikin konten culik ya? Iya. Itu di luar plan sebenarnya. Di luar plan, itu terjadi pas pandemi gitu, ditawarin Inventory, ya udah ayo deh kayaknya seru buat ngisi kegiatan gitu, dan seru juga ketemu orang-orang baru yang gue belum kenal sebelumnya gitu, termasuk talent-talent kan jadi kenal juga, dan ya seru juga jadi bisa ngobrol, jadi tahu, dan gue bisa belajar juga gitu. Itu menarik ya sih, jadi yang tadinya buat ngisi kegiatan tapi kayak gue harus lakuin ini sih. Iya. Dan makin jadi makin luas lagi kan, makin mengenal. Tadinya kan lu di belakang layar kan, dan adanya YouTube ini kan lu juga kelihatan orang semuanya. Iya. Kan? Bahkan gue mungkin depan layar juga ada juga, kayak gue kan MC juga kayak tahun 2010 sampai 2013 tuh lumayan banyak tuh job MC gue tuh. 2013 udah mulai megang bikin event The Majors, waktu itu sudah mulai megang Bara Suara tuh 2014 kan. Itu udah mulai ada kesibukan kan, udah weekendnya udah susah, udah jatuh MC gone gitu. Nah ini ngomongin formulasi ya. Nggak Formula E yang bakalan ada tuh bentar lagi tuh Juni. Lu memformulasikan event ini biasanya tuh seperti apa ya? Maksud gua apakah dengan jajaran musisi top semua itu bakalan berhasil eventnya, atau memang tuh lu bagi-bagi nih? Nah kalau dari sisi gua as product development juga gua, kalau misalnya dalam serum nih, gua ngomongin serum, nggak semuanya tuh bahan aktif itu masukin nih. Betul. Jadi mujarab banget, maksudnya bisa mengobati semua masalah kulit itu kan enggak. Jadi memang dia harus sesuai nih, misalnya lu acne series, anti aging ya lu hitnya dengan bahan aktif yang anti aging. Nah kalau dari sisi itu kan dari sisi gua nih, kalau lu nih memformulasikan event, apakah memang nih udahlah biar berame berhasil, gua undang yang top aja nih semuanya nih. Lu biasanya memformulasikannya itu seperti apa? Gue belajar tentang program event tuh di Synchronize 2016 ya. Dari situ emang pilotnya lah. Yang 2016 kan bisa dibilang tidak berhasil lah eventnya si Synchronize itu. Dan secara kebetulan hari ketiga yang berhasil loh. Yang gue lihat kayak tentang event tuh bukan tentang put semua nama bagus, nama besar dalam satu event gitu, tapi tentang komposisi gitu. Kata Steve Jobs kan tentang narasi, tentang komposisi, tentang narasi dan akhirnya tentang komposisi juga gitu. Kayak semua, kayak gue mengibaratkan festival tuh kayak makanan gitu, semua bahan enak lu masukin sampai akhirnya lu mau bikin apa sih? Melenek ya. Karakteristiknya nggak ada, identitasnya nggak ada gitu. Jadi kayak ya kecuali lu melakukan itu secara konsisten, kayak udah lu gue campurin aja gitu. Jadi kayak orang jadi ngeliat dia emang nyampur, emang crazy. Iya, jadi kayak ya gue akhirnya ngeliat ya event itu tentang komposisi gitu. Ya penyelenggaraan pertama memang ya waktu itu Synchronize kan emang breakthrough juga ya, dibikin saat mungkin nggak ada kompetitor saat itu Synchronize, karena festival saat itu kalau nggak yang up banget atau yang low banget gitu. Dalam artian up banget waktu itu festival ada We The Fest, Soundrenalin gitu ya. Soundrenalin masih sebagai festival brand lah saat itu. We The Fest sama DWP gitu, yang secara kebetulan mungkin anak kuliah agak berat tuh beli tiket yang sehari konser 700.000 800.000 gitu. Pilihannya ada festival lain, Jaklot atau Kickfest. Itu kan bisa dibilang low banget gitu, yang kayak anak kuliah masih gengsi kali nih ya datang ke Jaklot gitu. Ya nggak ada yang menawarkan, ada di tengah-tengah dan komposisinya komposisi lokal artis semua gitu. Ya itulah Synchronize masuk ke dalam situ ya. Tahun pertama yang penyelenggarannya orang, karena saat itu belum seperti sekarang ya semua festival dimakan orang. Saat itu orang masih ngeliat kayak tunggu dulu deh nih pada ini kayak orang gitu. Tahun keduanya
secara drastis grafiknya naiknya gawat banget gitu. Bahkan dari hari pertama penyelenggaraan tuh udah full pack Synchronize tahun 2017 ya. Emang dari situ, dari 2016 itu belajar tentang Synchronize, belajar, dan terutama gue yang saat itu sebagai program director, ya festivalnya tentang komposisi, tentang lu ngebagi penampilnya, narasi yang lu bangun seperti apa gitu. Bahkan sampai narasi yang dibangun tuh sampai lu bikin key visual tuh harus lu pikirin banget gitu. Ya karena lu mau nampilin festival, orang tuh harus merasa, dari ngeliat poster tuh orang harus udah merasakannya gitu. Feel experience-nya lah ya. Iya, experience-nya ya, karena tahun pertama akhirnya kan kita nge-review, ngeriset gitu tahun pertamanya Synchronize kenapa flop gitu, karena ya dari posternya orang ngeliat ya posternya abu-abu nih, orang ngerasa kayak acara brand kan nih, orang nggak merasakan vibe-nya dari ngeliat poster gitu ya. Tahun kedua akhirnya waktu itu berinisiasi, gue bawa isunya ke internal, ya kita butuh kayak art director lah nih gitu. Akhirnya saat itu Jimmy Multazam, Jimmy Upstairs, Jimmy Danger yang akhirnya kita ajak yang akhirnya kita ajak untuk jadi art director tahun 2017-2018. Ya akhirnya gue mesti all out lah, mesti nyari spotlight di tengah serbuan festival ini gitu ya. Pestapora akhirnya gue set ya dengan beberapa komposisi nama besar ya, bahkan gue belum announce nama yang terlalu besar lah. Berarti line up belum keluar? Line up udah keluar, gue hanya menyisakan tinggal 2 line up gitu. Jadi yang besar? Tunggu aja. Jadi yang posternya tuh kan gue bikin ya gue tutupin gitu biar orang punya, ya biar ini udah tahu nih secara line up sebenarnya udah final, cuman emang ada beberapa nama yang masih gue tutupin. Berarti harga tiketnya hampir sama dengan yang Synchronize? Gue nggak tahu sih harga tiketnya. Masih belum. Sekarang gue kemarin bikin early bird pertama tuh 350.000 buat 3 hari, presale 1 tuh 450.000 buat 3 hari, presale 2 550.000 buat 3 hari. Itu udah sold out semua. Udah sold out semua? Iya. Target lu berapa orang? Ini udah di atas target gue sih. Udah di atas target? Iya. Dan kalau capacity tempatnya? Bahkan gue baru jual 3 kali jual tiket itu udah di atas target gue. Oh gitu. Kapasitasnya? Kapasitas tempat? Kapasitas tempat kan 20.000, 25.000 deh. Masih ini lah. Ya gue nggak mau bikin itu full banget. Maksudnya nggak enak juga kan full pack gitu nontonnya. Ya. Yang jelas ini udah di atas target gue, ini pasti penuh banget. Pasti penuh banget. Terus kita kan lu ya terutama lu ketemu dengan banyak orang nih. Betul. How to deal with people? Maksud gua, lu ketemu dengan banyak orang yang lu suka, bahkan juga yang nggak lu suka juga pasti ketemu. Betul. Nah, lu ngedealnya tuh seperti apa? Ya, sebenarnya kan ya itu bagian dari kehidupan. Karena itu masih sampai saat ini pun ya masih terus belajar dari sisi gue juga, maksudnya. Kehidupan sosial kan tentang komunikasi ya. Terus komunikasi tentang objektif kita mau kemana gitu. Suka atau nggak suka lu sama orang, kalau suka kan lu menikmati ngobrol sama dia. Kalau lu nggak suka, lu kejar aja objektif lu mau sampai mana. Betul. Gitu. Berarti fokus ke actionnya. Iya. Lu mau di mana, udah lu kejar di situ aja gitu. Kalau dari gua kepikirannya sih kayak gitu, gitu. Jadi kayak ada si Virsa Besar itu, ada satu penyanyi belakangan ini. Gue sering ngobrol sama dia ngasih gue suggestion buku si Stoia itu kan kali. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kayak lu pikirin apa yang bisa lu kendalin aja. Yang nggak bisa lu kendalin, yang nggak usah lu pikirin gitu. Lu pikirin apa yang bisa lu kendalin aja. Jadi kayak lu harus pikirin yang bisa lu kontrol ya. Iya. Jadi kayak gimana orang lihat gue kayak udahlah belakangan yang bisa gue kontrol aja, gue berbuat ya. Deal sama orang kan tentang komunikasi aja kan, tentang komunikasi, tentang set ekspektasi masing-masing, tentang kayak gue mengapresiasi mereka juga gitu. Ibaratnya gitu. Ya satu sisinya kan gue harus mengkomunikasikan tujuan gue dan gue harus bisa mengapresiasi dia gitu. Dari situ kan respect ya. Iya, respect. Dari situ mereka akan membalasnya dengan hal yang sama gitu. Emang ya terutama tentang band gitu. Mau bikin kayak gini, tujuannya kayak gini, ya offering gue kayak gini, ya dia tahu maksud dan tujuan gue, sampai akhirnya ya terjadi komunikasi yang intens. Akhirnya ya tujuannya kan sustainable gitu. Deal sama
deal sama orang gitu kan bukan pengen transaksional doang, tapi ya lu pengen berteman juga dengan mereka gitu ya. Itu yang gue kejar aja gitu. Tapi lu ada nggak nih yang ngebawa ego sendiri nih? Misalnya dari belakang nih, mau nih jalan nih sama ini, tapi dari sisi lu, gue nggak mau sama dia, nggak enak orangnya gini-gini. Maksud gue ada yang ego-ego yang kayak gitu nggak? Apa memang lu harus kesampingkan? Oh, ini objektifnya seperti ini. Misalnya lu nggak suka ya lu mapping dulu nih. Oh, lu nggak sukanya karena apa? Dianya gimana baru. Mungkin kalau udah sampai gue ngomong gue nggak suka, itu udah kebangetan banget berarti orang itu. Berarti udah parah. Iya, itu udah parah. Itu udah parah banget. Karena bakal mengganggu yang lainnya nantinya. Iya, gue udah gak nyaman banget berarti sama dia. Karena gue kalau bisa dilihat mungkin ya lingkungan sekitar gue tahu gue orang yang paling, ya mungkin bisa dibilang gue orang yang sabarnya banget gitu lah. Dan welcome banget waktu pertama kali gue chat kan, langsung. Iya, gue orang yang sabar banget dan gue sebisa mungkin kayak, oh iya deh, yang udah legowo atau apa. Tapi kalau gue udah sampai, gue nggak mau sama dia nih, berarti itu gue udah nggak nyaman banget tuh. Itu udah kebangetan banget berarti. Takutnya bakalan ngimpact ke apa yang dijalanin dan ngimpact ke orang-orang di belakang ya. Dan guanya pasti akan kayak ada ganjelan terus gitu loh jadinya. Berarti itu udah tentang hati banget tuh. Ya, berarti kalau udah sampai mentok banget baru kayak gitu. Iya, tapi kalau urusan kecil mah nggak ya. Gue nggak pernah ngeliat suka atau nggak suka gue sama orang kayak ya udah gitu. Gue ngeliat ya emang orangnya kayak gini kali, ya udah gue coba ngikutin atau coba. Apalagi sibuk kali makanya nadanya begini. Iya, capek. Kita kadang mesti paham kondisi orang juga. Betul. Gitu. Terus lu dalam yang lu jalanin sekarang itu lu nargetin sesuatu nggak? Apa lu udah berjalan aja nih? Oke. Kalau nargetin sebenarnya sih gue paling sebel tentang target ya. Tapi yang gue set tuh bukan target tapi milestone kali ya. Oke. Ya roadmap gue nih, gue sampai di tahun ini gue gimana, tahun depannya gue bikin apa, tahun berikutnya bikin apa, sampai akhirnya di 5 tahun ke depan nih gue punya ini nih gitu. Gue lebih kayak gitu sih. Jadi gue nggak mau ngerubah bahasa milestone itu menjadi target ya, walaupun secara nggak langsung itu bagian dari target juga. Kalau target tuh kesannya jadi kayak lu dikasih pressure gitu loh untuk bisa kayak gitu. Tapi kalau ngomongin milestone kan tentang perjalanan. Ya gue bikin gini. Lebih kayak gitu sih, karena apa ya? Kayak aura tuh nggak bagus deh. Kata-kata target tuh kayak. Karena kalau bisa jadi kalau misalnya nggak mencapai kitanya jadi. Iya, kayak lu nggak target nih gitu. Jadi kayak lu nggak achieve targetnya, kayak dengan tentang perjalanan yang bisa lu perbaiki untuk menuju ke ya lu tetap ongoing nih gitu sebenarnya, bukan tentang target atau enggak target, tapi ya lu udah masih aman kok untuk lu bisa sampai di titik berikutnya gitu, tinggal lu kemasi lagi beberapa gitu. Ya. Terus dalam perjalanan lu ini titik terendah dalam hidup lu tuh pandemi kemarin kali ya. Itu udah terendah tuh ya. Terendah dalam artian terendah, banyak yang gue pikirin, banyak yang mau gue lakuin, tapi gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Udah itu aja, dan gue nggak bisa kontrol kondisinya, dalam artian kayak ya udah ini ya kondisi kemaslahatan umat manusia ya. Semua orang melakukan ini terus kayak nggak punya solusi gitu loh, kayak nggak punya solusi, nggak punya. Gue kayak anjing, jadi mesti gimana nih ya gitu. Karena semuanya ngeraba semua. Iya, jadi dan lu juga bergeraknya di dunia hiburan kan. Iya, mesti ngeraba dan gak ada yang siap. Iya. Ya solusi satu-satunya virtual concert, tapi kayak virtual concert nih ya. Virtual concert nggak masalah gitu. Cuman kayak ya apa yang gue pikirin kependam semua, nggak bisa gue keluarin semuanya kan, itu jadi kayak lu tidur pun kayak iya gue harusnya bikin gini nih ya, harusnya bikin gini. Jadi mau tidur aja tuh ada yang dipikirin terus gitu loh. Iya. Setahun tuh ya? Ya setahun. Mungkin sampai bisa dibilang kan sempat melanda itu, sempat aman orang keluar rumah. Akhirnya orang keluar rumah kan. Iya. Setelah lebaran tahun 2020 tuh akhirnya orang bisa keluar rumah. Itu lumayan apa ya? Lumayan nurunin tensi gue tuh, karena akhirnya bisa ketemu orang, bisa ngobrol gitu. Lebih ke situnya kan, saat itu kayak lu ketemu orang virtual. Terus lu harus anak di rumah terus. Anak online school juga. Anak online school juga. Terus lu harus di rumah terus, yang emang lu ya kayak di penjara lah ibaratnya kan. Kayak lu sama saat itu anak gue masih 1,
gue sama anak gue sama istri gue yang setiap hari kita dihadapin ke oke hari ini ngapain ya, oke hari ini ngapain ya, oke hari ini ngapain ya gitu kayak wah kita mesti gimana ya. Dan anak kan saat itu umurnya masih ya anak gue umur 2 tahun 3 tahun saat itu lagi masih aktif banget dan mesti diajak main banget gitu yang kayak lingkup rumah kan ya segitu-segitu aja lu main segimana lagi gitu. Ya pada akhirnya ada sisi menyerahnya, ya udah deh lu gue kasih nonton deh gitu. Padahal gue ya istri gue terutama pengen ya anak sebisa mungkin ya anak ya udah diajak main aja gitu. Ya itu sih titik terendah gue, mungkin gue sampai berapa kali ke UGD tuh mungkin asam lambung. Serius loh? Iya kayak asam lambung sampai ya akhirnya gue sepedahan gitu kayak wah ini asam lambung ini kayak sampai dokter tuh kayak ini semuanya nih ada di bapak ada gitu. Stres. Iya coba deh ambil waktu off ya kemana gitu liburan atau apa gitu. Iya, atau ditulisin tuh apa? Iya. Sebenarnya ya semuanya mesti dikeluarin kan. Dikeluarin kan. Dan ngeluarin di laptop tuh kayak beda sama akhirnya gue nulis aja. Ngelakuin gue ngelakuin berapa hal gitu ya. Sampai akhirnya ya udah emang iya sih ini bukan tentang asam lambung, bukan tentang apa yang gue makan sih, tapi tentang ya apa yang kepikiran di gue gitu yang emang harus semuanya harus dikeluarin. Entah lu cari teman ngobrol, lu ngobrol sama ya lu keluarin lu ngobrol sama istri lu, kalau lu mau keluar juga nggak bisa juga lu ngobrol, lu teleponan aja sama orang gitu atau sama siapa, teleponin aja gitu. Ya sampai security gue aja ngobrol gitu, mau security ngobrol deh gitu, gue mau security iya apa gitu. Ya udah intinya ngobrol ketemu orang. Iya itu makhluk sosial ya, kita makhluk sosial ya. Iya betul, saling tukar pikiran. Iya saat sosial media itu fana lah gitu, saat lu komunikasi sama orang, lu nggak komunikasi sama orang ya makhluk sosial pasti akan ada hal yang kayak wih panik lah pasti gitu. Itu titik terendah gue sih kayak wah gila. Ya bukan tentang finansial ya, bukan tentang tapi tentang kayak ya tentang lu nggak bisa ngelakuin apa-apa tuh kayak wah gila sih. Parah, frustasi banget sampai akhirnya ini sampai kapan ya gitu. Lu nggak tahu nih ujungnya akan di mana kan gitu. Karena ya impactnya justru itu juga berat juga selain dari virusnya si corona kan. Iya kalau nggak kena, kalau kena malah tambah ini lagi segala macam campur aduk jadi satu malah ngedrop. Gue dari awalnya orang yang tutup mata sih kayak udahlah gitu tentang virusnya tentang itu kayak ya udahlah gitu kayak gue ikutin aja lah kebijakan protokoler seperti apa gitu. Tapi yang gue pusingin malah justru bukan tentang penyakit, tentang ini ujungnya di mana ya gitu. Ini bahkan sampai kapan ya? Itu yang bikin makin frustasi kayak. Betul. Wah, ini sampai kapan? 2020, 2021. Wah, belum juga. Terus tambah Delta lagi. Wah, sampai kapan? Wah, Delta tuh berat banget. Iya, ngeliat kasusnya. Kemarin terakhir Omikron sempat parno juga. Aduh, ada Omikron lagi. Gue bisa dibilang mungkin orang yang tidak parno dengan virusnya ya. Gue bahkan gue bilang gue tutup mata, gue tidak parno sama sekali, tapi ya pembatasan demi ya kemaslahatan bersama ya akhirnya gue respect regulasinya juga gitu. Betul. Tapi ya yang bikin gue parno nih mau sampai kapan nih ujungnya nih gitu. Lu nggak bisa lihat kayak bahkan 2020 tuh gue bisa nilai kayak 2023 baru semuanya baru pada aman, dan dari 2020 sampai 2023 kan udah 3 tahun ya kayak akhirnya lu nge-breakdown dalam 3 tahun nih gue mesti ngapain ya? Itu kayak 3 tahun kan waktu yang tidak sebentar ya. Iya betul. 3 tahun ada kebutuhan keluarga, ada gue mesti ngidupin kantor, dan wah itu kayak mesti gimana ya. Iya. Berarti solusinya kemarin yang lo dapetin tuh itu ketemu orang. Ya solusinya ketemu orang ya akhirnya gue dapet kesempatan bikin beberapa kali pertunjukan juga yang virtual ya. Iya itu lumayan melepas rasa yang dipendam gitu. Dan yang YouTube-nya juga ya. Iya, dan ada YouTube ketemu orang juga, ada kesibukan juga akhirnya. Dan 2020 kan sinkron sempat bikin yang di TV itu, yang di SCTV gitu yang kayak 2021 gue bikin beberapa pertunjukan virtual ya, gue pribadi dengan Bos Kreator. Ya 2021 juga akhirnya gue undur diri dari Synchronize ya, bikin ya gue mulai fokus di Bos Kreator ini. Iya. Udah deh sampai sekarang yang emang selamat datang kembali kehidupan. Iya. Musuh terbesar lo apa Cuk? Anjing ya. Gitu. Bukan anjing. Musuh terbesar gue apa ya? Ambisi gue kali ya. Itu ya. Iya. Karena lo ngalahin diri sendiri tuh memang paling susah. Iya, ambisi gue yang kayak
gue mesti ngontrol kayak enggak kali nggak semuanya harus lu makan, nggak semuanya harus lu suguhkan duluan, kayak parsial aja, pelan-pelan gitu. Iya, dan gue nggak tahu ini ambisi gue atau emang ini. Ada nggak nih orang gitu yang bisa? Ya ada teman ngobrol gue, akhirnya partner gue di kantor ya akhirnya jadi teman ngobrol gue yang dia melihat dari sudut pandang luar, sudut pandang keseluruhan gitu. Justru malah gue nyari orang yang bukan ada di industri gue, jadi dia bisa ngelihat, ya bisa pakai logika lah gitu. Iya betul. Iya, musuh perspektif orang lain ya. Itu mungkin itu yang musuh terbesar ya. Apalagi musuh terbesar gue ya, nggak ada sih, Manchester City kali. Pernah nggak lagi ya Manchester ya, Manchester City ya kan? Iya. Tapi yang dulu ya. Bukan Liverpool. Oh iya, gue lompat ke belakang nih. Event, lu kan udah bikin nih. Nah kalau acara yang berbarengan dengan event lain itu lu gimana? Nggak masalah sih. Nggak ada masalah ya, karena lu yakin aja dengan apa yang. Iya, karena kan kayak rumah makan aja gitu, warteg banyak banget tapi kokinya kan beda-beda, rasanya beda gitu, itu dia. Jadi nggak ada masalah. Oh, event ini tanggal segini, eventnya nanti gue mundurin sehari, gue pengen lebih cepat atau. Enggak sih, gue kayak memang udah. Gue sebelum non Vesapora ya gue tahu gue berbarengan dengan We The Fest, jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Pasarnya beda juga gitu. Pasarnya beda, penampilan juga pasti beda gitu. Ya akhirnya ya udah, gue udah jual tiket juga, gue udah nge-secure tiket sesuai target gue juga gitu. Iya, itu memang ada masalah mau berbarengan kayak segala macam. Kan semua tentang yang lu suguhkan, dan ya orang udah menunggu apa yang lu suguhkan, ya udah makanya. Ya. Terakhir nih ya, kira-kira lu ada saran nggak nih untuk yang pengen dia berkarir atau berjalan di dunia yang seperti lu ini? Karena kan banyak juga nih yang jadi yang ngikutin Haum itu kalau dari ini ya, itu sekitar 24, bahkan justru ada di bawah 24 itu juga pakai Haum. Nah, kalau lu ada saran nggak kira-kira nih untuk yang baru-baru yang masih kuliah, kan ada juga tuh pengen bikin sesuatu. Lu kira-kira ada saran yang? Kalau dari gua sih, sebenarnya kan ngelakuin sesuatu adalah tentang apa yang lu suka. Dari yang lu suka, lu ngeriset deh tuh, gue mau yang gue suka ini udah banyak yang ngelakuin atau belum gitu. Kalau udah banyak yang ngelakuin, lu cari diferensiasinya dari riset itu. Diferensiasi lu apa, identitas lu ada di mana, karakteristik lu ada di mana. Setelah lu tahu semua itu, lu lakuin. Setelah itu kuncinya tinggal konsistensi. Iya. Saat lu konsistensi kan, ya dari konsistensi itu lu bisa ngeriset, oh gue nggak works nih sama yang ini, berarti gue mesti tambah ini deh kayaknya buat bisa ini gitu. Ya produktivitas dan konsistensi itu adalah kunci keberlangsungan dari setiap usaha yang dilakuin sih menurut gua. Harus konsisten. Iya, karena lu nggak tahu lu akan berhasil di tahun keberapa kadang gitu. Betul. Kadang satu udah frustasi banget, 5 tahun gua nggak jalan-jalan, tahun ke-6 ternyata lu dibuka ini kunci lu, kunci rezeki lu. Gua berhasil tahun ke-6 karena apa? Kadang lu nggak tahu gua berhasil, kadang lu pun nggak tahu lu berhasil karena formulasinya tuh apa. Iya, kadang ya emang ya ini buah dari konsistensi yang dilakuin gitu. Karena pasti ya gue ngeliatnya seperti itu sih kuncinya, emang ya bukan tentang seberapa besar modal lu mungkin ya, itu mungkin butuh juga ya, tapi perhitungan yang tepat tuh adalah tentang kayak apa yang mau lu buat, apa yang membedakan lu dengan yang lainnya, identitas lu ada di mana, karakteristik lu ada di mana, ya sampai akhirnya lu melakukan narasi brand lu seperti apa, ya tinggal konsistensi aja kuncinya. Itu doang sebenarnya. Kadang sekarang kan apalagi banyak orang bilang masyarakat yang sedang tumbuh sekarang tuh Gen Z ya, apa orang ngomongnya tuh Gen Z tuh kayak generasi instan yang emang mungkin dalam bakalan cepet dapet. Iya, 2 bulan mereka nggak berhasil, kayak mereka udah bisa pivot ganti gitu. Kayak bisa, ya mungkin bisa juga karena dengan apa yang terjadi di Indonesia terutama sekarang, semua serba dimanja kan, lu mau ngapain aja udah gampang, tinggal buka handphone lu dapat semuanya. Betul. Iya, ya mungkin yang ditakutkan itu baru 2 bulan jalanin udah langsung berhenti. Itu dia, dan yang ditakutin lagi ke depannya semuanya pengen jadi produsen. Maksudnya saat konsumen ngerasa, oh gue udah bisa bikinnya, gue bikin biar bisa kayak ini, gue bikinnya biar bisa kayak gini. Saat semua jadi produsen, konsumennya siapa nanti? Yang beli?
Iya, kuncinya itu juga, maksudnya usaha bukan tentang ngerasa bisa aja sih, tapi tentang perhitungan matang juga gitu. Dan ya setelah konsistensi dan produktivitas yang mesti dijaga adalah komunitasnya biar regenerasinya berjalan gitu. Kunci dari segala macam usaha kan di regenerasi. Kalau regenerasi nggak ada, ya produk lu akan stuck di situ aja gitu. Di situ aja. Ya lu harus bikin ketertarikan orang untuk bisa, ya terutama di event. Ya gua harus bisa ngasih experience orang untuk ngerasain di event tuh ada banyak jenjang karir ya gitu. Ada lu bisa jadi show director, lu bisa jadi stage crew, lu bisa jadi lighting designer, lu lighting operator, sound audio operator, audio engineer gitu. Banyak banget jenjang karir di situ yang emang wadahnya banyak banget kan. Kalau ngomongin event gitu dalam 1 tahun di Jakarta aja udah ada ribuan event gitu. Ya lebih ke situ sih, kayak ya apa tuh tadi kalau diurutin konsistensi dan akhirnya sustain ya lu harus mikirin sustainnya juga. Gitu. Palingan itu cukup ya Cep ya. Cukup. Habis ini gue pengen kenalin produknya Haum nih. Siap. Siapa tahu kan nanti ke depan ada kolaborasi apa, ada yang tahu juga kan. Boleh banget. Ada yang menutup kemungkinan ya kan. Iya dong, ayo banget. Thank you Cup. Thank you banget udah datang atas waktunya. Makasih juga loh dikasih ngobrol. Iya, ngobrol nanti ya sering-sering ketemu lah, chat-chat apa ada di mana nanti. Anytime. Kabar. Thank you, Cup. Masih. Thank you semuanya. Thank you. Bye.